Kiranya berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah atas hidup saudara. Sekarang sudah tanggal 24, amin. Tinggal 7 hari lagi, bulan Januari berakhir. 2020, seperti yang hari Minggu saya ingatkan lagi, kiranya masih ada dispensasi. Amin, kiranya masih ada overlapping. Apa yang belum beres di tahun yang lalu, bereskan segera dan jangan dibawa ke tahun yang ini. Kita bukan sedang membuka lembaran baru, tapi kita harus ada di dalam sebuah pertobatan. Amin. Masih ada kesempatan 7 hari lagi. Kalau memang ada overlapping. Saya berharap semuanya tidak ada yang ketinggalan di sini. Ya, ketika kita mengetahui bahwa waktunya sudah dekat. Waktunya sudah sangat terlambat daripada apa yang kita pikirkan. Ya, saya merenungkan tadi ketika saya mengingat peristiwa demi peristiwa. Dan kemudian saya mengingat orang-orang baik. Hati saya sedih. Banyak orang baik di kalangan kita. Tapi menjadi rusak. Karena pengaruh. Dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kemudian saya berpikir. Kenapa orang-orang itu bisa menjadi pengaruh yang buruk bagi yang orang-orang baik ini? Karena ilah zaman yang jahat ini. Urapan iblis dari dimensi kelima naik ke atas, belalang-belalang, 200 juta roh jahat, 3 roh najis seperti katak, sehingga mereka menjadi orang-orang nice guy, orang yang kelihatan baik, kemudian mempengaruhi orang-orang yang baik, yang murni sebenarnya, baik lembut orangnya, tapi karena pengaruh, sehingga bahkan komunikasi pun gagal. Berfellowship pun gagal. Untuk mentaati firman pun gagal. Saya merenungkan tadi ketika saya duduk di belakang. Ketika Anda semua nyanyi dengan tepuk tangan, girang gembirang. Saya tidak. Saya merenungkan. Karena banyak hal yang sudah berlangsung di tengah-tengah kita. Bahkan di luar sana. Ya, banyak orang baik menjadi buruk. Cara berpikir dan tingkah lakunya, dan sikap dan perilakunya. Karena pengaruh yang buruk dari orang-orang yang di sekeliling dia. Bagi saya mengerikan sekali. Kenapa ada orang-orang yang memberikan pengaruh yang buruk? Walaupun saya tahu jawabannya, tapi seolah-olah saya bertanya. Amin. Ya, hanya itu yang saya renungkan. Baiknya si A, baiknya si B, baiknya si C. Tapi tak mampu mendeteksi orang yang di dekatnya. Spirit apa yang di dekat dia. Sehingga dia bertingkah laku seperti orang yang di dekatnya. Setuju dengan apa yang dikatakan orang yang di dekatnya. Simpati kepada orang yang di dekatnya. Lebih segan dan sungkan dengan orang yang di dekatnya. Ketimbang pada firman Tuhan. Itu yang saya renungkan tadi. Kok bisa kayak begitu? Walaupun saya tahu jawabannya. Ya. Itu sebabnya saya selalu memberikan. Bahkan pada keluarga saya pun saya selalu memberikan sesuatu hal. Memastikan bahwa mereka dipengaruhi oleh firman. Ya. Saya tidak ingin mereka dipengaruhi oleh pribadi saya. Karena saya pribadi saya ingin dipengaruhi oleh hal-hal yang surga. Sangat mudah sekali saya mempengaruhi istri dan anak saya. Melalui pribadi ini. Itok Rumbayan. Karena oleh perkawinan kami jadi satu. Paham yang saya maksudnya? Mudah sekali saya mempengaruhi mereka untuk mengikuti apa yang menjadi pemikiran saya. Tetapi saya tidak mau hal itu terjadi. Saya ingin mereka mengikuti pola berpikir Alkitab. Pola berpikir Nabi. Ya. Itu yang saya inginkan. Bahkan saya pun tidak mau mempengaruhi istri saya dengan kepribadian saya. Amin. Anda mengerti yang saya maksudkan? Saya menentang diri saya untuk hal itu. Ya. Saya lawan diri saya untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena kesadaran yang Tuhan berikan di dalam hati saya, itulah najis, cemar, dan kotor. Busuk. Itu neraka. Ya.
Bisa mengerti saya maksudnya? Ya. Itu yang saya lakukan. Anda bisa tanya pada istri saya. Saya tidak mau mempengaruhi dengan pribadi saya. Karena saya pun ingin dipengaruhi dengan hal yang surgawi. Dan untuk memastikan bahwa itulah pengaruh surgawi, kalau Anda lengket dengan firman Tuhan. Itu saja. Tidak ada hal yang lain. Anda bisa mengutip nas kitab suci, Anda bisa mengutip perkataan Nabi, tapi tanpa menafsir. Bisa nangkap? Hanya memberikan dan lihat bagaimana cara Nabi ngomong. Dan lihat bagaimana cara nas kitab suci bicara. Seperti adanya tertulis. Percayai itu. Tanpa perlu menafsir. Amen. Praise the Lord. Karena sang penafsir sudah hadir. Brother Branham mengatakan, yang kita butuhkan di zaman ini, what we need today, adalah seorang manusia yang memiliki penafsiran firman yang benar. Dan hal itu sudah dijanjikan, dia katakan, di Maleakhi 4. Amen. Lihat, siapa yang sedang dia sodorkan? Pengaruh apa yang sedang dia sodorkan kepada para pendengarnya? Amen. Dia mengatakan, apa yang kita butuhkan adalah seorang manusia yang memiliki penafsiran firman yang benar. Dan hal itu dijanjikan di Maleakhi 4. Haleluya. Bahkan dia tidak menyodorkan dirinya. Akulah manusia yang dimaksudkan itu. Namanya William Marion Branham. Dialah yang sedang menggenapkan Maleakhi 4. Dia tidak pernah mengatakan hal itu. Brother and sister, ketika Anda mendengar hal ini, tidakkah Nabi berbicara tentang dirinya sendiri? Ketika Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, kalau kamu memang keturunan Abraham, kamu harus tahu bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada. Dan Abraham menantikan hari-hariku. Dan ketika dia ditanya oleh murid-murid Yohanes Pembaptis, Yohanes berkata kepada murid-murid Yohanes, beritahukan kepada dia, kalau kamu melihat orang buta dicilikkan, orang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan, bilang sama dia. Amin. Dia tidak pernah mengatakan, aku yang dimaksudkan, bilang sama Yohanes. Amin. Tidakkah Tuhan Yesus, sang Nabi, sedang mengkhotbahkan dirinya sendiri? Oh, brother. Renungkan hal itu. Amin. Ketika Anda renungkan hal itu dan Anda menangkap polanya, maka tidak kalimat jawatan juga melakukan hal yang sama. Praise the Lord. Untuk skup yang lebih kecil. Nabi skup zaman. Amin. Tetapi pengkhotbah skup kecil. Dikirim Tuhan untuk sebuah komunitas tertentu. Di level skup area yang tertentu. Disebut lokal. Praise the Lord. Supaya jemaat bisa melihat Kristus yang sama di dalam diri Yesus Kristus. Para rasul, para nabi, William Branham adalah Kristus yang sama. Haleluya. Tidakkah itu indah? Ketika Anda merenungkan hal tersebut? Dan ketika Anda mengetahui hal itu, tidakkah itu adalah pengaruh surgawi? Bukan manusia mencoba mempengaruhi manusia, tapi manusia Allah yang mencoba untuk mempengaruhi manusia yang lain dengan hadirat Kristus, dengan firman-Nya. Amen. Dan menjadi contoh dan teladan, beri makan domba-dombaku. Praise the Lord. Glory Jesus. Amen. Sehingga ketika Anda melihat pola itu seharusnya membuat kita bersorak-sorai. Seperti yang diberikan di dalam grup ucapkan firman. Apa yang membuat Maria bertindak? Karena malaikat Allah melawat dia. Lagu tadi berbicara 2000 tahun malaikat Allah tidak terlihat. Dan itu benar. Tidak ada catatan mengatakan bahwa malaikat Allah terlihat sepanjang 2000 tahun. Terakhir kali terlihat di dalam diri para rasul. Setelah itu tidak terlihat lagi. Tapi di akhir zaman ada seorang manusia bernama William Marion Branham. Bertatap muka malaikat tersebut di goa tersebut. Haleluya. Dan dia tidak bisa menggambarkan seperti apa wajahnya. Terlalu mulia, terlalu kudus.
Tidak akan ada artis pelukis manapun yang mampu menggambarkan wajah yang sakral, yang kudus tersebut. Dan seorang manusia dilawat oleh malaikat tersebut. Malaikat yang sama melawat Gideon, malaikat yang sama melawat Elia, malaikat yang sama melawat Daniel, melawat Zakaria, melawat Maria, melawat Petrus, melawat Paulus. Malaikat yang sama. Haleluya. Kepada seorang manusia one man show. Seorang manusia tunggal yang diurapi. Haleluya. Dan dari manusia tunggal, dari satu benih menghasilkan banyak benih. Dan disinilah salah satu benih yang lain. Amin. Dengan urapan yang sama, dengan pengaruh yang sama. Oh brother, itu apakah Anda melihat malaikat itu? Tidak, saya katakan. Tapi saya bertemu dengan firman dari malaikat tersebut. Karena firman itulah Kristus Yesus sendiri. Dan malaikat tersebut adalah Yesus Kristus sendiri. Amin. Praise the Lord. Dan ketika Anda bertemu dengan sang firman tersebut, malaikat Allah yang dijanjikan untuk tampil di akhir zaman, Anda akan seperti Maria. Anda akan bertindak. Amin. Anda akan mencoba untuk mempengaruhi orang lain dengan firman dan firman dan firman dan firman. Tidak penafsiran pribadi, tidak doktrin pribadi, tidak pribadinya. Amin. Tetapi pribadi Yesus Kristus yang tak terlihat, yang diam di dalam Anda. Haleluya. Amin. Sehingga setiap pemikiran dan perkataan dan perilaku Anda mencoba untuk mempengaruhi orang lain dengan Kristus. Sehingga mereka akan mengikuti jejak yang sama. Praise the Lord. Kembali lagi. Sedih sekali melihat orang. Bahkan hanya untuk menilai, ini manusia yang di dekatku ini surga atau neraka. Tak mampu. Gak mampu. What can you do? Apa yang bisa Anda perbuat? Manusia jasmani. Pernah bulu kuduk berdiri? Pernah? Gak pernah? Oh pernah. Siapa yang gak pernah bulu kuduk berdiri? Ada? Semua pernah ngalami kan? Ya. Anda tahu itu seram atau itu nggak seram? Anda tahu itu? Bisa nangkap? Ya, karena ketika di ibadah pun saya pernah merasakan bulu kuduk berdiri, tapi saya tidak ketakutan. Karena sesuatu yang angker, sesuatu yang seram, sesuatu yang horor, tapi sesuatu yang manis, yang kudus. Amin. Tapi saya pun juga pernah merasakan kayaknya menakutkan di tempat ini. Amin. Bulu kudukku berdiri. Lihat, brother. Tubuhmu tidak didesain untuk berdusta. Amin. Anda tahu membedakan mana yang Tuhan, mana yang setan. Terlebih setelah firman Anda dengar. Amin. Brother Brian mengatakan kalau Anda menerima firman, Kristus di dalam Anda. Dan Kristus bertumbuh di dalam rahimmu. Maka Anda akan tahu membedakan mana yang surga, mana yang neraka. Glory. Itulah sebabnya saya heran, kenapa ada orang baik dengan begitu mudahnya terseret dengan seseorang. Dan semua firman yang dia sudah dengar dan diaminkan, tak mampu dipakai menjadi sebuah pendeteksi. Spirit apa yang di dalam diri manusia ini? Pengetahuan firman diberikan oleh Brother Branham. Kecongkakan, kebanggaan, proud adalah neraka yang paling gelap. Betul? Lihat cara dia bicara dan pegang kata-katanya. Kalau tidak sesuai dengan firman, Anda tahu itu bukan surga, itu neraka. Anda paham? Ya, lihat pengaruh yang dia hadirkan. Dirinya atau firman Tuhan. Itu semua adalah pengetahuan. Diberitahukan supaya Anda tahu menyeleksi. Supaya Anda tahu mendeteksi. Amin. Supaya Anda tahu membedakan. Alkitab katakan ujilah setiap roh. Amin. Itulah sebabnya doa tadi mengatakan untuk mengingatkan
Keluar dari elemen manusiawi, masuk ke elemen pewahyuan. Sebab jika Anda masih di elemen manusiawi, Anda punya 1001 alasan. Amin. Dia pernah menolongku. Dia enak loh kalau diajak ngomong. Iya sama kamu sama lainnya, tidak. Dia baik orangnya. Iya sama kamu sama yang lain, tidak. Lihat. Bahkan untuk memakai firman pengetahuan yang diberikan pun Anda tak mampu memakainya. Padahal itulah pengetahuan firman dan itulah pedang roh. Itulah absolut Anda. Glory Jesus. Itu yang membuat hati saya sedikit terenyuh. Tadi. Membuat saya sedikit gak semangat untuk ikut berjingkrak-jingkrak. Bukan berarti saya loyo, tidak. No way, gak ada jalannya loyo. Kalau masih tubuh sehat, harus strong. Amin. Harus kuat, kalau tubuh masih sehat. Kalau tubuh lagi loyo, ya aku lagi loyo ini. Amin. Bukan loyo karena situasi, tapi memang badanku lagi loyo. Jasmani ini yang bikin. Tapi kalau disuruh untuk melakukan sesuatu, saya percaya Tuhan memberikan kekuatan ekstra. Dan saya pernah merasakan hal-hal, Anda pernah merasakan hal-hal tersebut. Amin. Ada sesuatu yang strong, membuat Anda tetap bergairah, bersemangat. Amin. Sehingga Anda renungkan hal itu. Brother Branham mengkhotbahkan beberapa kali dengan judul pengaruh. 1962 yang pertama, 1964. Anda baca lagi tentang hal itu. Pengaruh. Influence one to another. Pengaruh satu kepada yang lain. Karena hidup kita ini saling mempengaruhi. Anda sadar atau tidak sadar, ada mata yang sedang memperhatikan tingkah lakumu. Ya. Haleluya. Mereka sedang mengikuti gayamu. Mereka sedang mengikuti cara berpikirmu yang terlihat di dalam perilaku dan ucapanmu. Maka perilaku, sikap, tindakan yang datang dari pemikiranmu dan kemudian terlihat juga, terdengar di dalam ucapan, itulah yang akan mempengaruhi seseorang. Amin. Praise the Lord. Seperti hari Minggu, ya kan? Kenapa anak-anak itu bisa mengatakan, "Hei botak, botak" kepada Elisa? Dari mana pengaruh mereka didapatkan? Dari rumah. Dari orang tuanya. Plus dengan tetangga kanan kiri, mungkin pamannya, mungkin bibinya dan lain sebagainya. Sehingga itu semakin strong pengaruhnya. Sehingga anak-anak itu pun tidak lagi bisa membedakan dan mengetahui bahwa yang mereka kata-katai adalah seorang manusia Allah. Tidakkah itu mengerikan? Seorang anak yang polos lebih polos dari orang baik. Paham? Karena orang baik masih bisa berpikir tentang bisnis, tentang dagang. Anak-anak gak pernah berpikir tentang hal itu. Lebih baik dari yang baik. Karena masih anak-anak. Tapi lihat sikap mereka. Lihat cara berpikir mereka. Dari mana pengaruh datang. Anda bisa katakan bahwa itulah pengaruh surga? Itulah pengaruh neraka. Yang sedang menerpa akan anak-anak tersebut. Dan apakah Anda pikir bahwa pengaruh itu datang dalam tempo 24 jam? No way. Berhari-hari, mungkin berbulan. Dan ketika kesempatan datang, maka ia akan dengan segera memanifestasikan spirit pengaruh yang sudah dia dapatkan selama ini. Sehingga tidak memiliki respek kepada hamba Tuhan. Bisa nangkap? Ya. Ketika Anda berbicara tentang banyak hal ini, Anda akan berpikir, kenapa seperti itu? Karena dari pengalaman-pengalaman yang kita sudah alami, saya tahunya orang-orang ini baik, orang ini baik, orang ini baik. Tapi kok mudah sekali terseret kepada hal-hal yang jelas-jelas itu adalah tidak alkitabiah. Hanya soal kedekatan daging. Kawan lama, kalau kawan lama yang di Gatot Subroto enak. Kawan lama, ya kan?
marga, ras, kesukuan, ini kontaknya ke situ. Ya kan? Sahabatnya dari sejak dulu, ya kan? Kawan senasib sepenanggungan. Kan banyak hal, faktor yang bisa membuat orang menjadi terikat satu dengan yang lain. Praise the Lord. Dan kecenderungan manusia berbeda-beda prosentasenya. Bagi persentase orang yang ingin selalu dihargai, dihormati, karena mungkin masa lalunya adalah kaum ningrat. Contoh ini kan. Ya, maka ia akan senang kalau dipuji, dihormati, didatangi, ya. Lupa dengan seorang yang bernama Kolumba. Seorang utusan Tuhan datang dari keluarga kaya raya, tapi mampu merendahkan hati. Praise the Lord. Sehingga ketika dia harus berbicara kepada raja yang congkak, pintu ditutup, suaranya pun dia berteriak dan tidak dengar, tapi Tuhan sanggup untuk menaikkan volume suara tersebut. Praise the Lord. Haleluya. Apakah masih dipertahankan kehormatan manusia? Saya pikir tidak lagi. Praise the Lord. Lihat Sister Hetty. Untuk pertama kalinya firman yang diucapkan termanifestasi pada manusia. Dan harus terlahir dari seorang manusia yang sangat miskin. Sister Hetty Wright. Bukan dari orang yang menengah ke atas ekonomi baik atau yang top ekonominya. Tapi dari ekonomi yang paling rendah. Dan seorang wanita janda. Janda, seperti janda Sarfat. Amin. Tetapi seorang yang menghargai manusia Allah dan firman-Nya dan pesannya. Amin. Sehingga malaikat Tuhan berkenan untuk hadir di dalam rumah tersebut. Praise the Lord. Sister Hetty Wright. Seorang yang berpenghasilan hanya sekian dolar dalam satu minggu. Pas hanya untuk makan. Tapi dari situ termanifestasi firman yang diucapkan. Glory. Tuhan tidak pernah memandang pangkat, status, jabatan. Glory. Amin. Bagi orang yang tidak terlalu suka untuk diikuti orang lain, maka dia cenderung menjadi manusia yang individual. Betul? Dia nggak terlalu suka diekori orang. Ngapain suka ikut aku? Salah. Dia lebih suka menyendiri. Individual. Amin. Tanpa sadar dia ingin mematahkan kodrat dia sebagai manusia makhluk yang bermasyarakat. Dan itu banyak terjadi di zaman modern ini. Manusia-manusia individual. Amin. Seperti itu. Sehingga Anda bisa melihat karakteristik berbagai macam manusia di dunia ini. Berbeda-beda. Haleluya. Dan untuk itulah misteri disingkapkan. Untuk menggenapkan ujilah setiap roh. Tangkap kata-kata orang tersebut. Lihat ekspresinya. Lihat cara berpikirnya terhadap firman Tuhan. Maka Anda tahu dia berasal dari mana. Oh, brother. Glory. Itu yang diajarkan oleh Nabi Tuhan. Itulah sebabnya Brother Branham mengatakan kepada seseorang, kita punya kesamaan. Kesamaannya adalah Anda dan saya tertarik dengan hal-hal yang sifatnya manusia. Humanistik. Artinya adalah mempelajari hal-hal yang sifatnya manusia, karakter manusia, sifat manusia, dan lain sebagainya. Sehingga mudah untuk kita
Brother Branham menyesuaikan diri dengan berbagai kalangan. Dari orang yang paling bawah dari kelahiran dia, orang yang tertolak dia dan keluarganya dari komunitas dia, menjadi manusia yang ditinggikan Tuhan. Dan menjadi salah seorang orang yang ternama di seluruh dunia. Praise the Lord. Sehingga dia mampu duduk dengan Jawaharlal Nehru, pemimpin India. Dia sanggup duduk bersama dengan Raja Farouk dari Mesir. Paham? Dari Arab Saudi. Dari negara-negara besar. Termasuk dengan Presiden Amerika Serikat. Oh brother, manusia macam apakah yang sedang kita ikuti? Yang pengajarannya, pesannya, hidupnya mempengaruhi hidup kita dengan hal-hal yang surgawi. Dari bawah diangkat naik. Glory. Itulah sebabnya Tuhan katakan, yang rendah akan dinaikkan, yang tinggi diturunkan. Thank you Jesus. Pengetahuan tadi membuat orang tidak, bahkan pengetahuan pun tidak mampu membuat dirinya bisa mendeteksi, mengetahui jenis spirit apa orang-orang yang di dekat dirinya. Sangat mengerikan bagi saya. Banyak orang baik menjadi rusak karena pengaruh dari orang-orang di sekeliling dia. Praise the Lord. Dalam hal ini saya sebagai pemimpin, saya tidak ingin melihat ada pengaruh yang buruk dari saya yang diikuti oleh jemaat. Dalam hal ini suami, saya juga suami, pemimpin keluarga. Amin. Hai suami-suami, hai pemimpin keluarga, pengaruhi keluargamu, murni firman Tuhan. Murni firman. Tidak ada tambahan atau pengurangan firman. Dan itu akan terlihat di dalam sikap kehidupan, pemikiran dari anggota keluarga, dari mulai istri sampai kepada anak-anak. Amin. Praise the Lord. Oh glory. Karena kita sedang mempengaruhi orang-orang dengan pengaruh surgawi. Praise the Lord. Tanggalkan semua margamu. Tanggalkan semua fammu. Miliki marga yang satu yang sama. Yaitu marga Kristus. Amin. Pengaruhi istrimu dengan semuanya itu. Pengaruhi anak-anakmu dengan semuanya itu. Pengaruhi menantumu laki-laki dan perempuan dengan semuanya itu. Amin. Pengaruhi anak-anakmu dengan semuanya itu. Cucu-cucumu dengan semuanya itu. Maka Anda akan sukses sebagai sebuah keluarga. Sehingga ekspresimu terlihat orang-orang yang tercium aroma sorga. Amen. Haleluya. Praise the Lord. Dalam derita, dalam kesusahan, di dalam kemalangan, di dalam duka, I worship the Lord. Amin. Aku menyembah Tuhan. Dibenci, ditolak, aku tetap menyembah Tuhan. Itulah individu yang akan sampai ke sana. Itulah individu yang akan sampai ke surga. Itulah pertandinganmu. Itulah perlombaanmu. Jangan biarkan dirimu kalah. Lihat di depanmu, apakah Anda sudah melihat garis akhir di situ? Amin. Cek untuk dirimu, apakah Anda sedang melihat garis akhir di situ? Garis finish di situ. Jika iya, jangan terlalu euforia. Jangan terlalu semangat kali. Atur tenaga dan nafasmu. Amin. Tetap stabil dan konstan dan continue berkesinambungan. Jangan terlalu tinggal 10 meter. Tanpa sadar Anda memperlambat langkah dan di belakang Anda diselip sheep. Wah, sama dia, udah di depan Anda.
tetap stabil, tetap kesadaran tinggi. Aku sudah bertarung dengan iman, mempertahankan iman yang diberikan kepada orang-orang kudus. Amin. Di zamannya anak manusia tampil, adakah ia mendapati iman di bumi? Praise God. Maleakhi 4 sudah dinyatakan akan memulihkan iman anak-anak Allah kembali kepada bapak-bapak Pentakosta. Haleluya. Praise the Lord. Amen. Itu yang saya renungkan tadi. Jadi saya sedikit curhat pada saudara. Amin. Sekedar untuk memberikan stimulasi bagi saudara. Apa yang saya renungkan supaya Anda tahu. Itulah perenungan saya tadi. Dan saya harap Anda mengerti apa yang menjadi perenungan saya. Apakah itu perenungan Alkitabiah atau non-Alkitab. Anda bisa membedakannya. Amin. Karena dari peristiwa demi peristiwa, peristiwa demi peristiwa, banyak orang baik. Dan saya tidak ingin di sini pun. Anda bisa tetap di sini. Anda bisa di luar sana. Anda bisa tetap di ruangan ini. Anda bisa tetap di bawah pengembalaan ini. Tapi siapa yang mempengaruhi lebih? Siapa yang mempengaruhi Anda lebih daripada firman? Itu yang harus Anda cek atas hidupmu. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidupmu? Kristuskah? Atau Kristus sudah digantikan dengan manusia yang lain? That's dangerous. Itulah hal yang berbahaya. Ada amin. Itulah sebabnya saya tidak mau berdiri sebagai manusia di sini. Saya ingin berdiri dengan Yesus Kristus di dalam saya. Untuk mengantarai, menjadi mediator. Pastor adalah mediatormu. Amin. Sehingga saya harus selalu berbicara yang jujur dan apa adanya. Amin. Tidak ada yang perlu dipertahankan. Tapi juga tidak mengobral misteri. Amin. Ada hal yang harus disimpan, ada hal yang harus dibicarakan. Glory. Praise the Lord. Ketika Anda mengerti semua prinsip-prinsip ini, maka Anda akan menjadi manusia-manusia yang betul-betul calon menuju ke surga. Amin.